akan kalian dapatkan itu adalah ada 4 unit. Nomor 1 itu adalah penentuan panjang gelombang maksimal. Nah, pada penentuan panjang gelombang maksimal, kalian itu akan mendapatkan data panjang gelombang beserta nilai absorbensinya kan. Nanti silahkan dibuat grafik seperti ini, di mana sumbu X-nya adalah panjang gelombang, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah absorbensi. Kalau datanya itu bagus, maka nanti hasilnya adalah seperti ini, di mana panjang gelombang maksimalnya kan yang paling tinggi ya, nilai absorbensinya. Ini kalian tarik garis ke sumbu X-nya, diperoleh angka panjang gelombangnya itu berapa nanometer. Saya rasa ini tidak masalah. Lalu yang kedua, ini adalah operating time. Mungkin persepsi kalian kemarin karena pengukurannya itu waktunya pendek. Nah, harusnya pengukurannya berarti cuma seperlunya saja ya. Tapi ini sebenarnya itu butuh waktu yang sangat panjang. Karena kita ingin tahu senyawa kalian itu masih stabil dalam berapa lama. Jadi ya kurang lebih nanti kalau kalian penelitian paling tidak ya 1 jam gitu untuk penentuannya. Gimana dalam 1 jam itu apakah sudah mulai stabil ataukah nanti dalam selang waktu 1 jam itu malah sudah rusak senyawanya. Jadi diminta kalian itu kerjanya ya harus berada pada rentang si senyawanya itu masih stabil. Kalau di awal itu ya mungkin kalau kalian mencampurkan, contohnya kan di sini kalian kan ada asetosal dicampur dengan FeCl3 ya. Nah ini kan perlu waktu untuk bereaksi agar mereka stabil. Lalu stabilnya itu berapa lama? Apakah dalam waktu 1 jam itu sudah berubah ataukah seperti apa? Jadi nanti dicari dari menit keberapa sampai menit keberapa dia nilai absorbensinya akan tetap tidak berubah, stabil, nilai absorbensinya sama. Sekali lagi ya saya tekankan di sini karena kita hanya praktikum, makanya waktunya tidak terlalu lama. Kalau di buku petunjuk di situ berapa menit? 10 menit. Nah, jadi kita cuma scanning selama 10 menit. Nanti cek mana dari menit keberapa sampai menit keberapa nilai absorbensinya nanti tetap. Harusnya nanti kalau dibuat grafik sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya absorbensi, diperoleh data ada yang garis lurus seperti ini. Itu ya. Jadi nanti itu waktu kalian preparasi sampai kalian bisa ngukur, waktunya itu tidak boleh keluar dari sini. Tapi kita kan dari awal sudah penentuan panjang gelombang maksimal setelah dibuat. Nah itu sebenarnya kita sudah mendiamkan larutan kalian, baik batu seri maupun sampel. Jadi ya udah kita hanya langsung baca saja. Tapi kalau nanti kalian penelitian, ya kalian harus tahu dulu berapa operating time kalian. Misalkan dari menit 3 sampai menit ke 65 misalkan. Ya berarti dari mulai kalian buat, kalian harus berada pada rentang ini. Lalu langsung diukur nilai absorbensinya. Jadi ya, sekali ya. Di awal dia masih perlu untuk bereaksi sempurna. Terus kalau lebih dari 65 kemungkinan dia sudah rusak. Jadi di sini dia stabil. Jadi ya bisa menit ke-3, menit ke-4, ke-5. Setelah pembuatan itu langsung diukur nilai absorbensinya. Karena disinilah senyawanya sudah stabil dan masih stabil. Bisa dimengerti? Oke, yang ketiga
kalian kan punya 5 larutan baku seri ya, 5 larutan baku yang konsentrasinya itu juga berseri. Tadi ada 20, 30, 40, 50, 60. Itu diharapkan nilai absorbensinya tidak boleh keluar dari angka ini, 0,2 sampai 0,8. Silahkan nanti cari tahu alasannya apa. Mungkin dulu di teori juga sudah diterangkan. Oke, dari data konsentrasi dan absorbensinya nanti dibuat grafik sumbu X konsentrasi, sumbu Y-nya absorbensi, sehingga kurang lebih nanti gambarannya adalah diperoleh garis lurus. Terus silahkan nanti dicari persamaannya. Polanya kan seperti ini, Y sama dengan A plus BX. Jangan bingung kalau saya balik, itu sama saja. Jadi ada yang nulis Y sama dengan A plus BX, ada juga yang nulis Y sama dengan BX plus A. Tahunya linear atau tidak hubungan antara konsentrasi dan absorbensi, silahkan nanti lihat nilai R-nya. Ingat ya, N, bukan R kuadrat. Kalau dari Excel, kalian ketemunya kan R kuadrat, koefisien determinasi. Nah, yang harus kalian cari adalah R-nya, koefisien korelasi. Nah, dikatakan nanti linear, ya berarti angkanya mendekati angka 1. Lalu yang keempat, absorbensi sampel di percobaan. Di situ ada 2 kali replikasi ya. Berarti nanti akan ada sampel 1, akan ada sampel 2. Nah, masing-masing kan diukur absorbensinya. Ya, berarti sampel 1 akan diperoleh absorbensi 1, sampel 2 diperoleh absorbensi 2. Gimana nanti untuk menentukan konsentrasi dari masing-masing sampel? Caranya gimana? Pak Iza? Dihitung totalnya lalu dibagi jadi 2 dan Bukan. Ini bisa diperoleh konsentrasi itu loh. Dibagi 2. Misal sampel 1 dulu. Kalian hitung konsentrasinya gimana? Pakai Oke, misal persamaannya seperti ini. Gimana nanti cara hitungnya? Misal angkanya absorbensi sampel 1 0,315. Saya agak mudah. Masukin ke Y-nya. Oke, nah itu ya. Jadi ya sama seperti di sini, konsentrasi mewakili sumbu X, absorbensi mewakili sumbu Y-nya. Ini kan punyanya Y toh sebenarnya. Ya jadi ini gantiin Y-nya. Yang kalian cari adalah konsentrasi. Jadi yang dicari adalah X. Ya silakan ini nanti dicari X-nya. Begitu juga nanti sampel 2 dicari X-nya. Nah, misal ini saya berikan angka N dan N. Nanti di rata-rata misal nilainya adalah R. R ini nanti kita gunakan untuk menghitung massa asetosa. Dimana di buku petunjuk kalian dirumuskan bahwa massa asetosal sama dengan X kalikan PS dan FV. Okay. X itu adalah kadar atau konsentrasi dari sampel yang dianalisis. Berarti kan ini kan ya. Nah ini maksudnya kalau volume 1 berapa? Yang kalian masukkan? 20. Kalau
dipanaskan, didinginkan, terus dimasukkan ke ukur berapa? 100 ml ya. Jadi pertama kali kalian mendapati sampelnya bentuknya kayak